ke babak grand final. Kita langsung saja masuk menuju Land of Dawn. Let's go! Ya, langsung aja masuk ke turnamen ini dari juga karena kamu bisa register di tanggal 22 Mei sampai 4 Juni 2023. Ini merupakan hari terakhir jadi untuk para Indonesia users atau players di MLBB. Langsung aja registrasi karena ini hari terakhir nih. Paling demen deadline emang kalian ya. Jangan sampai ketinggalan. Betul, jangan sampai ketinggalan karena untuk hari terakhir kalian juga masih tetap bisa daftar di aplikasi Kohai Infinity. Jadi langsung aja kalian gaskan masuk ke aplikasi Kohai Infinity. Dan kalau kita melihat kali ini teman-teman dari Arabigatron dan juga Homeboyz sama-sama coba untuk menjaga jarak antara satu sama lain aja. Seperti memang pada awalnya juga gitu kan, mereka nggak bakal bermain dengan tempo yang cepat kecuali memang ada Spear of Glory dari seorang Audix yang berhasil menangkap ke arah seorang Rimuru. Datang dari seorang Jaskar, coba keluar, masuk lagi dengan Phantom Step yang ternyata mampu untuk menggocek 3 orang sekaligus dari seorang Rimuru Tempest. Yes, itu dia. Kalau kita melihat juga nampaknya teman-teman dari arah Homeboyz masih akan terus memaksa kali ini. Dimana kalau kita perhatikan di sisi atas memang ada seorang narasi yang coba dikejar. Tapi ada para beras, Batman Execution berhasil first blood didapatkan oleh teman-teman Homeboyz gitu kan. Dan ini dia, Homeboyz masih coba untuk memegang kendali. Bahkan kalau kita perhatikan dengan adanya support yang didapatkan ini nggak jauh berbeda gitu kan. Dan Homeboyz masih bisa memegang kendali di area early game-nya. Oke, Turtle sudah ada dan muncul menjadi objektif. Wild Charge bakal coba keluar dari serang Barbosa, tapi tertarik dengan Spear of Glory. Langsung ada King Skull juga di sana. Masih ada Cool Altar, coba untuk flicker keluar dari serang Barbosa menyelamatkan nyawanya. Tapi nampaknya baca susun juga bakal coba dibuka. Masih berhasil didapatkan untuk Turtle oleh teman-teman dari Bigetron. Dan Diablo didapatkan oleh seorang narasi sebagai bonus. Dan nampaknya teman-teman dari Homeboyz mulai melakukan kesalahan kecil lagi yang menurut gue itu cukup fatal pada akhirnya. Karena di game pertama Homeboyz kayak gini nih, first blood dia dapetin, terus bahkan 2 takedown dia dapetin untuk di 1 menit dan 2 menit pertama. Tapi pada saat perebutan objektif, yang pertama objektifnya mereka kalah, yang kedua mereka kehilangan 1 orang juga dalam perebutan objektif. Dan itu benar-benar tidak bagus. Kali ini Jaskar bahkan mendapatkan 1 tambahan orange buff, dan ini akan membuat dari seorang Diablo sedikit kewalahan. Waduh, kita tahu sih Lancelot tanpa adanya buff, orange buff lebih tepatnya, itu tidak akan memiliki damage yang begitu besar juga. Tapi udah mulai masuk terlebih dahulu. Kali ini dari seorang narasi dengan gagah berani ditemani oleh seorang Audi CS. Namun harap berhati-hati, Steve, jangan sampai offside karena Audi CS tanpa adanya King Scaling agak sedikit sulit juga untuk memberikan covering gitu kan. Spear of Glory-nya udah bisa untuk main agresif, tapi untuk bermain defensif atau disengage, gue rasa kalau di support atau dijagain sama Dunzitar itu nggak bakal terlalu maksimal penjagaannya. Masih cukup bersantai, pertandingan tidak terasa kali ini, dimana memang untuk di area early berbanding 1K sudah cukup wajar. Wild Charge bakal coba dibuka, bergerak ke area bawah, Shift coba untuk ditarik, masih ditarik balik, nampaknya dari seorang Barbosa dengan Spear of Glory dari seorang Audicem. Jaskar kali ini juga akan datang memberikan bantuan. Granat Batui berhasil menembak ke arah seorang Barbosa yang hampir saja harus tumbang. Masih ada 1 barang yang tersisa. Yang ada seorang Diablo tidak mau mengambil resiko hanya untuk membalas dari pengambilan buff saja kali ini. Taro dan juga narasi akan sama-sama pulang terlebih dahulu dan juga Rikal. Namun Spear of Glory harus digocek dan sudah ada objektif selanjutnya. Jaskar seharusnya nggak dapat ya dari arah purple buff-nya. Padahal tadi nggak pakai retribution juga, gue pikir gak bakalan dapat, tapi tetap ada di tangan serang Jaskar. Berbanding 2 level, Diablo udah kalah dari segi retribution. King Scaling juga bakal coba diperhatikan terlebih dahulu. Latar kali ini bakal coba dibuka. Dia perlu masuk area Turtle, langsung coba dibalas sama serang Jaskar dengan penggunaan Advance Force berhasil coba ditumbangkan dari serang Barbosa. Dan nampaknya objektif Turtle yang kedua akan diamankan oleh Bigetron. Teman-teman dari Bigetron tidak akan berlama-lama, tidak akan nanti-nanti, langsung aja diamankan dengan begitu cepat. Ada beberapa momentum dari seorang narasi yang menurutku cukup bagus tadi. Beberapa kali final blow dalam urutan objektif itu menjadi cukup penting agar bisa melakukan zoning juga gitu kan terhadap para player dari Homeboyz supaya tidak bisa join. Tepat taruh
harus tumbang untuk pertama kalinya di game kali ini. Karena tadi ada move yang sedikit jauh dari teman-temannya dan tidak bisa juga diberikan bola bantuan dan tidak bisa untuk melarikan diri. Ya. Tapi kali ini teman-teman dari Bigetron akan coba untuk melakukan inisiasi juga ke area bawah dan CP menjaga sisi belakang. Barbosa backpass berdiri stabil, 7,5 darah menghilang, masih ada Spear of Glory yang ternyata tidak connect dari seorang Audi CS. Dan tempat tiba coba dibuka, datang dari seorang Warlord, tertarik dia dengan penggunaan Stampede dan menjadi incaran dari Sepetaro dan harus menghilang menyisakan seorang dan Kitty dikasih Battle Flash. Kemudian didapatkan dengan penggunaan Fingip dan masih bertahan dari seorang Sepetaro nih Gus. Iya memang kalau dari Sepetaro kita lihat dari tadi ya dia agresif banget sih, maksudnya dia mampu tendang itu dia sekarang dari seorang Audi CS. Tapi lihat di situ di murunya ada Great Altar dibantu, tapi lihat ternyata coba balik lagi dan lagi belum juga. Ternyata inisiasi balik Audi CS ya menumbangkan Barbosa, tapi lihat di situ terkembang juga Rimuru Tempest mengambil nyawa ke arah Audi CS. Ternyata inisiasi dibalikin dengan counter inisiasi. Tapi kita boleh apresiasi dari Rimuru Tempest, dia berani banget loh. Dan juga Warlord lagi dan lagi itu Cult Altar-nya. Wah dia gila sih, bisa banget nge-backup membuat seorang Rimuru bisa maju terus tuh. Betul, berkali-kali ya hal tersebut ya dilakukan sama Rimuru. Rimuru udah melakukan positioning dengan cukup bagus dengan mendapatkan 2 kill sekaligus kali ini. Gue rasa Rimuru dengan seperti ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena itu membuat dari serang Rimuru at least sulit terkejar sama seorang Narasi. Narasi dari tadi emang susah banget tuh untuk gapai ke arah Rimuru. Makanya paling objektif dari serang Narasi adalah nutup pergerakan dari Sepetaro supaya nggak ada in juga menuju ke arah seorang Sif. Walaupun Sif juga sudah tumbang tadi di area bawah karena dipaksa sama seorang Sepetaro. Namun objektif Turtle yang ketiga kali ini akan coba dikontes sama Diablo. Dan udah ada outer turret juga yang berhasil diamankan nampaknya oleh seorang Narasi. Datang kali ini dan masih berhasil didapatkan untuk Turtle oleh Homeboys. Bakal ada Cult Altar di antara kedua tim, bakal saling beradu. Masih ada Bibir Passion coba untuk mendapatkan satu dan terus coba di-take down nampaknya dari seorang Barbosa. Bakal menjadi jalan selanjutnya kali ini dihajar oleh 2 orang sekaligus dan berhasil di-take down, mendapatkan double kill. 2-1 Sif memang harus tumbang, tapi Rimuru, Tempest dan juga Barbosa juga harus menghilang di tangan Bigetron. Diablo masih coba bertahan dengan Phantom Execution, melarikan diri dia dan berhasil untuk selamat nih Gus. Ya betul banget, tadi kita lihat dari segi war-nya ya, ini menukar ini, sama-sama jual beli serangan dan memang sama-sama membeli serangan juga ya, berjuang bersama-sama. Dan juga di sini dari segi emblem pun Narasi dia sebetulnya lebih sustain juga ya dengan adanya emblem yang digunakan yaitu Festival of Blood, membuat dia bisa adanya tambahan. Namun Gasgar ya ternyata terancam, Gasgar ternyata what happened, diempatin loh, bener-bener di all in aja untuk orang Gasgar dihilangkan. Sayang sekali, ini merupakan jungler juga ya, hal yang sangat-sangat lebih banget untuk BTR. Tapi lihat pergerakan lagi di situ dengan Audi yang mundur ke belakang sana. Tapi lihat ada sebuah pergerakan lagi dengan seorang Sif ya, mencoba untuk musuh nengok aja dengan clear dengan cepat loh. Itu memang kemampuannya seorang Sif menggunakan Beatrix. Dia tuh nggak pakai ini biru aja, nggak pakai Bennett juga, itu kepake semua. Kalau aku ya King ya, mungkin satu aja susah King. Oh dia mungkin beda kelas ini, udah masuk tim FPL tuh udah lebih jago lagi pastinya ya. Dan juga dari segi item sudah ada Blade of Despair dan juga adanya Vision Sword, 1 Fury Hammer untuk seorang Sif. Jadi sekalian nge-damage bakal lebih sakit lagi. Dan juga dari sisi lain ya, dari Diablo di sini memiliki adanya War Axe, Thunder's Belt dan juga Healing Necklace, Ares Belt dan juga adanya 1 buah dagger. Ini kalau seandainya digunakan knife dengan baik, ini mampu menumbangkan lawan-lawannya dengan cepat juga ya. Ini merupakan item-item yang hadir juga di sini nih. Nah ini kalau kita lihat seperti ini ya, di poin killnya 7-7 di menit 9 sama-sama kuat. Gold juga nggak beda jauh. Ini bakal muncul dalam waktu 3 detik lagi King Kodo. Ya ini gue melihat ada build yang menarik dari seorang Diablo. Kenapa? Karena 2 item awal udah terhitung agresif, walaupun memang satunya War Axe, satunya Thunderbolt ya. Ini biasanya kan kita tahu ya, Lancelot itu item keduanya langsung loncat ke area Guardian Helmet. Tapi ini tidak. Diablo coba untuk ikut berkontribusi agar bisa masuk ke area belakang. Karena dari tadi teman-teman dari Homeboy sadar bahwa Sif yang menjadi pengganggu paling besar dalam move untuk teman-teman Homeboys. Maka dari itu
bakal coba dicari dari seorang Sivnya, dan Lord kali ini bakal terus dicicil. Ada seorang Jaskar, Diablo udah mulai terpancing, tapi udah ada Wild Charge juga ini bukan tertangkap. Nampak ada seorang Dan Kitty, tapi ini Billy Passion tidak bisa mendapatkan apapun. Masih ada altar juga yang bakal coba dibuka. Spear of Glory dapetin 2 dari seorang Audi CS, dan masih ada King Scaling. Sakit banget tim Buru Tempest, masih bisa cabut terlebih dahulu dengan Phantom Step. Ternyata Sif juga mendapatkan hit kali ini. Dia dapetin 2 orang sekaligus karena Diablo dan juga Sepataro harus berada di tempat yang sama. Tapi pertukaran antara seorang Paramis dan juga Sif di sana juga harus terjadi. Sehingga tadi kalau kita melihat nampaknya Warlock juga harus ikut tumbang. Tapi objektif demi objektif gue akan coba diamankan oleh teman-teman dari Bigatron. Jaskar berfokus terhadap Lord kali ini. Masih coba untuk diganggu juga. Apakah bisa kali ini untuk mendapatkan tanpa adanya gangguan? Yes, retrinya masih tepat waktu. Barbosa langsung coba diincar, dihajar oleh 4 orang sekaligus. Dan harus meng-bye-bye juga pada akhirnya di tangan teman-teman dari Bigatron, Gus. Wah, tadi seorang Jaskar itu ya, memang damage auto sakit banget kalau udah full stack seperti itu, dan sekarat juga tadi aku lihat ya. Itu kalau disikat ala-ala TikTok itu tadi tuh King Kodok tuh. Semua berodak sikat gitu ya, langsung dihilangkan aja, dibantu dengan shift juga tadi, langsung extra damage juga. Waktu sudah muncul di area bottom lane dan Jaskar nge-clear aja di area top agar bisa 3 lane push sepertinya. Tapi Diablo mencoba untuk memberikan damage sedikit dengan puncture-puncture-nya itu. Dari segi emblem pun dari Dan QT dia memiliki Bargain Hunter ya. Ini membuat dia lebih ada efek discount juga dan membuat dia lebih cepat membuat items bagi dirinya sendiri, dan juga pastinya lebih cepat untuk memberikan damage output kepada lawan-lawannya. Tapi Warlock memiliki arah Magic Worship ke arah damage atau burn effect nih. Sekalian karena Ghostbuster-nya dia mungkin lebih sakit lagi ya damage dari seorang Warlock bagi teman-teman dari tim Bigatron Alpha. Dan ini dia Lord sudah muncul di area bottom lane, akan coba untuk dipush bersama-sama, dan ada host seperti juga. Tapi lihat di situ ya, ada sebuah variasi narasi, maju sendirian narasinya, tapi dibantu dengan Warlock dan kasar digunakan juga. Tapi Saipi menumbangkan lagi dan lagi, tapi lihat belakang Diablo-nya masuk, langsung aja tumbang narasi. 1-1 masih mau lebih, di situ ada sebuah Bibidu Passion, tapi pergerakan lagi dan lagi. Dia belum mundur, 1-1 untuk kedua tim, dan Warlock-nya masih mau lebih, dan itu dia Diablo dengan Tone Rose-nya dia. Ternyata 2 dihilangkan, dan Sif juga Audi terpukul mundur ke belakang, tapi Diablo masih mau lebih. Diablo-nya mundur karena ditembak oleh seorang Sif. Sakit sekali seorang yang mati dari seorang Sif. Ya, itu tadi Bigatron sih emang sulit banget ya pada saat kehilangan narasi ya. Iya. Narasi bagus banget, narasi bisa langsung ngezoning 2 orang loh. Rimuru Tempest sama Warlock pada awalnya dipaksa mundur dengan adanya final blow dari seorang narasi, tapi pada saat narasinya tumbang di tangan seorang Diablo, tiba-tiba Homeboy langsung membalikan keadaan. Narasi tidak ada, berarti ya dari Rimuru Tempest. Waduh, Dan sekarang Jaskar juga menjadi salah satu bukti bahwa Kari udah sakit banget kali ini. Narasi menjadi incaran selanjutnya, benar-benar speedy like will dari Rimuru Tempest sudah menyala. Namun pertukaran akan segera terjadi antara Jaskar dan juga Barbosa. Teman-teman dari Bigatron nampaknya tidak boleh bertempur jika memang mereka tidak bisa memaksimalkan Spear of Glory dari seorang Audi. Karena gue kalau melihat Audi dapetin 1 atau 2 orang, itu Bigatron pasti bisa langsung menang. Tapi pada saat Spear of Glory-nya nggak connect, jadi Bigatron benar-benar kewalahan untuk memulai pertarungan. Walaupun memang udah ada King Scaling yang dibuka, tapi itu tidak terlalu berdampak untuk seorang Rimuru Tempest yang tetap bisa jaga posisi. Betul banget, ini tadi kalau kita dari segi warnya juga ya, dari Warlord dia flicker gaming ke depan dengan Shadow Stampede, dia narik ke belakang lagi, jadi kan ada 2 orang sekaligus aja. Namun itu dia Audingsnya maju aja terus aja juga, dan itu dia akan diberikan. Tapi wajar dari seorang Barbosa ke altarnya, 2 ke altar di juga, tapi ternyata lagi War dibuka, sepak taruh sebagai shift, masih mau lebih, di situnya terhimpit Rimuru, Fritz sekalian dan Cute menumbangkan lagi dan lagi. Ternyata dari tim Homeboy double kill diamankan 2 untuk 2 orang sekaligus, tapi Diablo-nya killing spree juga. Itu merupakan tabrakan maut untuk kedua tim, dan Rimuru terancam. Tapi ada sebuah Queen of Nature, tapi narasi dibalikin lagi dan lagi. Narasi ditumbangkan, ter-outplay, wipe out untuk tim Bigatron Alpha. Ini bencana Kingu, ini bencana sekali. Bodoh. Yes, ini benar-benar berbahaya untuk Bigatron ya. Wipe out, 5 orang harus kandas. Kalau kita bedah pertarungan tadi, 3 orang yang tertangkap di area pertigaan Parkour, itu membuat teman-teman Bigatron kesulitan. Narasi bukan gak mau join, tapi udah terlanjur tumbang juga 3 player dari Bigatron, dan Kitty
menjadi salah satu orang terakhir yang coba bertahan, namun dirinya tetap harus terpick off. Di dalam tempat seperti itu, Barbosa akan nyaman sekali untuk menggunakan semua skill setnya. Yang pertama, dia punya well charge, kemudian untuk memberikan damage terus-menerusnya ada power of nature, plus tadi Warlock juga mengeluarkan Cold Altar yang tepat waktu, sehingga teman-teman dari Bigetron pun tidak bisa untuk memperpanjang durasi pertarungan. Lord kali ini sudah didapatkan oleh Homeboyz tanpa adanya kontes dan pertukaran tadi 5 tukar 2 benar-benar tidak worth it. Gold tiba-tiba langsung swing aja menuju ke arah Homeboyz dengan 49k-nya kali ini, yang seharusnya Homeboyz akan bermain jauh lebih berani lagi. Narasi harus ke trigger nampaknya. Bagaimana teman-temannya jika tidak ada narasi, itu sangat mudah sekali untuk di pick off karena tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Rimuru Tempest sama sekali. Taret bakal coba diseruduk, Penetrate coba untuk dibuka terlebih dahulu, datang dari serang Barbosa kali ini. Masih ada di biru Passion, atau untuk melawan clearing dengan begitu cepatnya agar tidak bisa diambil dari area base-nya. Sedangkan udah ada cutting minion yang dilakukan oleh seorang Narasi. This is good untuk Bigetron karena Narasi bisa mendelay beberapa momentum yang dimiliki sama Homeboyz. Dan kali ini pencarian akan terus berlanjut ke arah seorang Narasi yang kalau sampai dikejar terus berarti bakal makan banyak waktu banget, dan objektif-objektif yang sudah terlihat itu malah jadi tidak bisa diamankan. Dapat slot yang kedua tapi tidak mampu mendapatkan area base turret nih ya nampaknya Gus. Betul banget, ini juga ada magic dibuka ya. Ini kalau magic sedikit dibuka berarti kan ada sedikit vision lah ya bagi tim Bigetron. Namun di sini ingat ya, dari segi killnya gak beda jauh banget antara kedua tim sebetulnya nih. Dan itu dia tarikan diberikan kepada Cepat tapi bisa mundur ke belakang dengan sedikit damage ya tadi diberikan dari tim BTR. Kalau seandainya kita lihat juga sebetulnya dari segi gold belum beda jauh ya, dan itemsnya pun kita bisa fokus ke dan QT dengan adanya burst damage juga, dengan adanya Holy Crystal tambahan itu sekalinya kena Shadow Strike-nya dia atau Arcane Shade-nya ini bakal pedih banget sih. Dimana Sipe tadi menggunakan Huskclaw dan juga regular Spear, plus adanya Malefic Roar dan juga adanya Hunter Strike, ditambah lagi adanya Blade of Despair. Ini berarti kalau seandainya udah ada damage tambahan dari seorang Sif, mungkin jika Sifnya belum tumbang akan sulit menyenangkan ya. Namun ada pergerakan lagi di situ ya, dengan adanya sebuah taunting yang diberikan, Sepatnya terancam dan tumbang sepertinya. Tapi lihat itu ya, dan QT nge-finishing off aja dan Cosmic pakai lagi. Ternyata satu dihilangkan loh. Sepataro mungkin tadi terlalu overextend banget sih menurut aku ya. Betul, benar-benar overextend terlalu jauh juga. Emang final class-nya tadi sempat connect gitu kan. Vengeance maksud gue sempat connect ke arah satu orang, tapi nggak membuat dari Sepataro bisa bermain seberani itu juga. Apalagi tadi ada Spear of Glory juga yang masuk dari seorang Audi CS. It's okay, 4 lawan 5 akan segera terjadi. Lord juga akan menjadi incaran dari kedua tim, namun Narasi dikejar sama seorang Rimuru Tempest. Apakah akan menggocek? Phantom Step bakal coba dibuka. Masih bisa melarikan diri dari seorang Narasi yang hampir saja padahal di all-in sama Rimuru Tempest yang sudah menggunakan sprint juga. Lord kali ini 4 lawan 3. King sekali juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Diablo coba di zoning sama seorang Audi CS, namun masih belum cukup. Dunkir bakal coba datang juga kali ini. Bahkan kalau kita lihat dari serang Barbosa, datang Well Charge menabrak satu orang. Diablo! Lord tetap didapatkan oleh Homeboyz, kali ini tercuri. Dan kini coba alin, bakal coba masuk. Selatan juga bakal coba dibuka, namun Barbosa menjadi cara selanjutnya dari serang Gaskan yang mana kalau kita lihat masih bisa bertahan. Masih ada Petrify dari serang Narasi yang bagus. Wow, berhasil coba di take down bersama dengan Rimuru Tempest. 2 anggota dari Homeboyz harus menghilang, tapi Lord untuk Homeboyz didapatkan kembali. Dan hati-hati, ada satu wave yang berada di sisi mid lane kali ini. Ya kalau kita lihat tadi memang itulah powernya dari Diablo menggunakan slot ya. Dia bisa retribution, daring dia Thornos juga tadi, atau mungkin lebih tepatnya Final Fusion. Itu dia bisa ngelakuin ultimate atau melakukan skill lainnya. Itu dia dengan adanya free retribution lebih aman lagi. Jadi memang dari tadi dari tim Homeboyz mampu mengamankan juga dengan baik ya arah lotnya. Namun ya sebenarnya untuk musuhnya aja dan cukup tanky, dan juga adanya Guardian's Helmet sebagai items. Dia penuh lagi darahnya King Kodok. Selagi dia nggak diserang oleh tumbang ya, dia tinggal berhenti sejenak lah di semak-semak, itu penuh lagi darah dia. Jadi lebih sustain juga, dan juga Narasi di sini akan coba untuk ngambil jungle di mana Sepataro sudah memiliki blade armor. Jadi mungkin untuk seorang Sif dan juga Narasi ya pastinya mungkin harusnya lebih hati-hati karena Sepataro sudah lebih sustain, dan dengan emblem Unbending Wheel-nya ini ya, jadi dia bisa memberikan sebuah pressure lah kepada tim Bigetron Alpha. Ya ini jujur ya, Bigetron butuh momen Narasi final blow plus ditambahin
dengan adanya Petrify. Kalau momen itu bisa kena 1 atau 2 orang sekaligus, Bigetron bisa menangin pertarungan. Cuman kalau nggak ada hal tersebut, gue rasa bakal sulit untuk teman-teman dari Bigetron. Kenapa? Betul. Karena kalau kita lihat, memang tidak ada instan CC juga yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Apa CC-nya di sini? Oke, narik dari Spear of Glory. Dan juga mungkin pasifnya dari serang Mincitar, tapi harus 5 stack juga gitu kan. Plus mungkin dari serang Jaskar ada energi eruption, tapi tetap butuh syarat. Jaskarnya harus punya energi sebelum energi eruptionnya dibuka. Jadi nggak ada yang bisa gue bilang ngasih stun ini tanpa adanya syarat gitu kan. Dan dari Audi CS skill shot, dari Jaskar juga butuh syarat dari energinya. Maka dari itu Homeboyz dari tadi, selama tidak ada narasi, Rimuru Tempest tuh gak ada yang nangkap sama sekali. Dan hal tersebut seharusnya disadari oleh teman-teman Homeboyz. Maka dari itu Homeboyz berkali-kali coba untuk memisahkan narasi dari pertarungan antar kedua tim. Ya, betul banget. Dan ini mungkin daripada kedua tim harus lebih disiplin lagi, karena Lord masih muncul dalam waktu 30 detik cukup lama ya. Dan aku mau mention lagi nih, dari Audix dia emblemnya kan Tenacity ya, Audi CS ya, itu dia bisa lebih sustain lagi loh. Kalau mau dia buka war, jadi tameng pun sebetulnya masih sah-sah aja. Tapi Barbosa dari tadi dia setiap adanya war, dia wild charge terus loh, King Kodok loh. Jadinya tuh setiap ada war di break terus. Jadi selagi ada Barbosa di sini menurut aku, dengan emblemnya dia, put yourself together, membuatnya bisa flicker terus. Dan ini dalam ikut sudah menit 21 ya, sudah hadir. Tandanya Lordnya sudah makin kuat, makin hebat lagi. Dan apakah bisa diamankan oleh tim BTR atau tim Homeboyz? Karena Audiknya buka war, tablet itu adalah cepat lagi sendirian. Dan QT-nya masih bisa bertahan, dan itu dia bertahan, serangan lagi dibuka dengan Kelasar. Tapi Warlord-nya belum ada QT, dan ditarik lagi, tapi lihat narasi terancam juga. Ternyata Jaskar terperangkap, Jaskarnya can you survive? Pecah immortalisasi all-in aja, ternyata Jaskarnya tumbang. Ini bencana, tinggal 3 saja untuk tim Bigetron. Ya, sulit banget untuk teman-teman dari Bigetron bisa masuk ya. Tadi inisiasi trap dari seorang Audi CS pada saat menggunakan King Saling, gua rasa itu salah target karena Barbosa yang coba dipukulin. Jelas Barbosa udah kuat banget sampai ke arah late game kayak begini. Bahkan sekarang kalau kita perhatikan ini sesi clearing wave coba untuk dilakukan terlebih dahulu. Namun area base turret tak bisa dihancurkan. Big wave juga udah mulai datang. Penetrate bakal coba dibuka. Udah ada flicker wild charge juga yang bakal coba dipanap. Berhasil coba di-take down dari seorang Sim. Dan ini dia kemenangan untuk Pressure yang dibutuhkan ya, sebuah serangan balik dari tim Homeboyz, dari Sepataro, Rimuru Tempest, Diablo, Barbosa, dan juga Warlord yang mampu ngebuka war tadi ke altarnya loh. Itu menyelamatkan banget itu. Dia masuk ke dalam makin pede, dan juga tadi terperangkap ya tim Bigetron kehilangan 2 member, menjadi snowballing, langsung aja di push di menit 22 tadi ya. Jadi ini merupakan match pertama game ketiga. Selamat untuk Homeboyz sekarang masih ada kesempatan untuk di game keempat nanti. Ini merupakan taring yang ditunjukkan ya. Ini aku bilang tadi, ketika tim itu udah kena pressure King Kodok ya, seperti ini jadinya gitu loh. Pasti lebih panas lagi ya, lebih all in lagi, dan makanya harus lebih mantap lagi lah untuk kedua tim karena di sini best of 5 series. Betul, ini kalau boleh jujur ya, Homeboyz mungkin kita bakal lihat dulu highlightnya deh, biar kalian juga tahu gitu kan momen-momen seperti apa yang diamankan oleh Homeboyz agar bisa mendapatkan game yang ketiga. So ini dia untuk highlightnya, langsung saja kita saksikan bersama. Dan momen-momen dari Homeboyz sebenarnya nggak terjadi dari early game mereka itu nggak jauh beda sama game pertama, game kedua, dimana memang first blood yang didapetin sama Homeboyz, tapi objektif demi objektifnya itu diamankan oleh Bigetron. Hal ini sebenarnya sangat sulit untuk Homeboyz bisa bertahan, tapi ternyata semakin ke late game, Mincitar karena sebagai roamer juga yang pertama tidak terlalu keras, terus gak di build damage juga, jadi nggak bisa memberikan output damage yang cukup maksimal, dan tidak ada mobility yang terlalu tinggi juga dari seorang Mincitar, serta sisi yang begitu besar. Jadi makanya gue bisa bilang semakin ke late game, Mincitar roamer ini bakal semakin turun performanya. Tidak bisa melakukan inisiasi atau ngebuka duluan. Mau tidak mau kalau Spear of Glory-nya nggak kena, dia cuma bisa counterplay. Dan itu yang membuat Rimuru Tempest sama sekali tidak tersentuh. Kalian bisa lihat seberapa free hitnya di momen ini Rimuru Tempest, dan tidak ada yang mengganggu sama sekali karena tidak ada seorang narasi yang bergerak ke arah belakang, Gos.
Ya betul banget, dari sini juga dari Barbosa sendiri dia selalu depan banget ya. Meskipun ada tadi pertarungan, dia benar-benar rela menjadi tameng banget ya untuk tim Homeboyz. Meskipun dia tumbang, tapi aku lihat tuh tiap dia tumbang adanya inisiasi balik tuh ya. Dia maju sendirian kayak Mortal, tapi lihat Rimurunya free hit lagi ke arah base-nya. Jadi di sini merupakan esensinya seorang roamer ya dari Barbosa. Mungkin kita bisa fokus ke arah Warlord dulu nih yang memiliki burst damage dengan Truncheon, Cloak of Destiny, dan juga ada Enchanted Talisman, dan juga pastinya Divine Glaive plus adanya Winter Truncheon ini membuat dia bisa lebih sustain, dan tentunya juga bentuk respect lah ya pada serangan-serangan yang diberikan. Tadi aku lihat juga dari Audi CS yang udah nariknya bagus juga padahal ya, tapi Warlord dengan adanya Cloud Altar dia memang mampu menyelamatkan teman-teman dari tim Homeboyz, dan juga tadi Rimuru Tempest yang sangat-sangat free hit. Dia percaya banget sama teman-temannya dia rela jual sepatunya dia, maju hanya dengan Phantom Step aja, dengan diganti Rose Gold Meteor dan juga adanya Corruption Sight, plus Athena Shield, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword, dan juga ada Wind of Nature. Ini berarti tandanya dia bener-bener percaya banget oleh Warlord agar bisa memberikan free hit lagi, dan tentunya Athena ini bentuk respect banget kepada Dan QT agar tidak ada burst damage yang diberikan kepada Dan QT dari Rimuru Tempest ya pasti ya. Dan juga Audi CS yang tadi menggunakan nih, yang aku paling suka nih ya, adanya Twilight Armor digunakan oleh seorang Audi CS. Jadi ini mungkin extra damage tambahan juga, dan tentunya mungkin lebih tepatnya agar tidak terkena damage yang burst sakit banget dari segi fisikalnya, mungkin dari serangan Barbosa atau dari Spataro dan serangan-serangan lainnya. Dan juga adanya Immortal untuk Sweet Seat Belt ya kasarnya untuk bisa bangkit lagi dari kematian, dan juga ada Dominus Ice dan juga Risk Armor plus ada Anti-Kiras. Jadi ini item-item yang digunakan oleh Audi CS untuk menahan, tapi sayang sekali ya untuk tim BTR belum bisa memenangkan, di mana tim Homeboyz-nya come out stronger, dia mampu untuk menumbangkan tim BTR di game ketiga ini. Tapi sebelum kita masuk ke game keempat, kita akan lihat siapakah yang berhak mendapatkan MVP-nya atau Most Valuable Player di ronde ini. Let's go, kita akan lihat bersama-sama untuk MVP-nya. Bakal ada Warlord kali ini dengan penggunaan Varamisya Call Altar yang selalu on point, membuat Warlord ini memberikan kesempatan kedua terhadap timnya di dalam setiap team fight. Dan kalau kita perhatikan 4-3-13, tapi dari segi itemisasi sudah full item kali ini. COD udah dibuat, kemudian juga udah ada Lightning Truncheon, Enchanted Talisman, kemudian Divine Glaive, sampai Winter Truncheon juga berhasil di-build kali ini oleh seorang Warlord. Cuman kalau kalian sadar dari postgame yang baru kita sajikan, itu ada keunikan di mana dari Sif dan juga Dan Kitty itu tumbangnya sama-sama 5 paling banyak di tangan dari tim Bigetron. Dan kalau kalian sadar, Lancelotnya build full damage, cuman ada Thunderbolt doang yang nahan damage gitu, sisanya build full damage. Jadi dari tadi tuh bukan cuman Arlotnya doang yang masuk ya, yang nge-dive in, tapi ada Phantom Execution, Tornatros yang bikin Dan Kitty-nya ke burst damage, kemudian dari seorang CV juga harus kandas. Maka dari itu sulit banget untuk Bigetron bisa mengamankan game ketiga tadi ya Gus. Ya, betul sekali. Namun ingat, ini Best of 5 Series, kita akan ada ronde keempat untuk menentukan apakah tim Homeboyz-nya akan lebih strong lagi agar bisa mendapatkan 2 poin juga dan menarik tim BTR ke ujung tombak juga, atau tim BTR akan come out stronger, lebih kuat lagi untuk memenangkan di ronde berikutnya. Namun sebelum itu akan ada info penting dari Coinfinity, baik dari turnamen-turnamennya, prize pool-nya, cara registrasinya, dan tentunya untuk kalian semua giveaway dan lain-lainnya. Jadi jangan kemana-mana, nggak pakai lama, stay tune, jangan tinggalkan aku, Ghost Club, dan juga King Kodok. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan juga tadi ada Komaru lewat-lewat nih, Komaru terjatuh kamu, Komaru. Berikut ini langkah jadi pemenang bersama Kohai Infinity. Pertama, kalian mulai bermain Combat Arena yang diselenggarakan setiap minggu dengan total hadiah 3 juta rupiah. 8 tim teratas leaderboard dari akumulasi poin Combat Arena selama 2 minggu akan berkesempatan